Izinkan saya, Tasya Rizky Mafida, untuk membuka presentasi dari toko kami, yaitu Floor Amor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Tasya Rizky Mafida, dengan NIM 140.200.442. Dengan saya, Nidi Verina, NIM 1401204125. Dengan saya, Nguliska, dengan NIM 140.120.4117. Saya Jasyarani dengan NIM 1401200006. Saya Vina Siti Saparina dengan NIM 140.120.4344. Saya Saudara Cakai Bowo dengan NIM 140.120.251. Floor Amor hadir bertujuan untuk membantu seseorang dalam menyalurkan rasa kasih dan sayang terhadap kerabatnya, dan juga dalam menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama melalui bentuk hadiah buket bunga. Dan kami melihat peluang yang sangat besar pada florist, di mana buket bunga saat ini seringkali melengkapi acara-acara penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sudah dipastikan prospek keuntungan dari toko kami cukup tinggi, dan kami membutuhkan Anda sebagai penyalur dana dalam mengembangkan Floor Amor ini bersama Anda. Apabila Anda tertarik untuk menanamkan dana di Floor Amor, keuntungan akan dibagi sesuai dari hasil negosiasi dengan Anda. Selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikannya kepada Anda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis overview. Floor Amor ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pembuatan karangan bunga, dan Floor Amor ini menawarkan beragam varian dan variasi buket bunga dengan desain yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen, serta budget yang dimiliki oleh konsumen. Selain itu, kami tidak hanya menawarkan bunga segar, namun kami juga menjual bunga imitasi untuk dijadikan buket. Oke, berikut tim kami. Yang pertama ada Anggun Rizka Permata sebagai CEO, saya sendiri sebagai COO, Satria Cakrawibowo sebagai CPO, Nindi Verina sebagai CPO, Vina Siti Saparina sebagai CMO, dan Gia Syarin sebagai CTO. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing opportunity. Faktor yang mendorong kami untuk membangun usaha Floor Amor ini karena kami melihat peluang besar dalam bidang florist, di mana florist ini selalu ada dan dibutuhkan dalam banyak rangkaian acara yang ada. Kami pun melihat bahwa bisnis florist ini tuh merupakan bisnis yang tidak akan mati dan akan terus tumbuh. Dan target market untuk kami itu mulai dari remaja hingga orang tua. Kami menggunakan dua jenis bunga, yaitu bunga segar dan juga artificial. Di mana kami memanfaatkan hobi yang kami miliki dalam merangkai bunga, sekaligus kami tuh memanfaatkan kekayaan floral. Bahkan Indonesia sendiri telah melakukan ekspor floral ke luar negeri, yang mana menunjukkan bahwa besarnya peluang untuk produksi bunga dalam negeri. Produk yang kami tawarkan ada beberapa. Floor Amor menawarkan jasa pembuatan karangan bunga dengan beragam variasi bentuk dan jenis bunga yang dapat disesuaikan minat konsumennya. Yang pertama kita ada Rose Pandora Bouquet, yang kedua ada Surprise Flowers, yang ketiga ada Money Bucket, yang keempat ada Rustic Flowers, yang kelima ada Love Flowers, yang keenam ada Love in One Box, yang ketujuh ada Flower Balloon, dan delapan ada Round Bucket. Bisnis model Canva kayak partnersnya, yang pertama supplier bahan baku, kayak bunga, packaging, parfum, dan yang kedua ekspedisi JNT, JNE, yang ketiga toko ATK, yang keempat e-commerce seperti Shopee, Gojek, dan Grab, yang kelima event organizer, yang keenam cafe dan restoran, yang kedua tuh kayak activity. Yang pertama itu riset produk dan pasar, yang kedua riset supplier dan bahan-bahan, yang ketiga mengembangkan desain kemasan, melakukan produksi dan penjualan berbagai macam produk, yang kelima mempromosikan produk menggunakan strategi omnichannel, yang enam memberikan pelayanan dan pengantar yang terbaik. Key resource-nya itu yang pertama bahan baku yang premium, tempat produksi, rekening usaha dan e-wallet, keempat kendaraan, influencer dan ambassador. Value proposition yang pertama request bucket bunga disesuaikan dengan permintaan konsumen, yang kedua harga yang dapat disesuaikan dengan budget konsumen, yang ketiga terjaga keamanan dan kesegaran produk ke tangan pembeli. Customer relationships
Pertama, order by request. Yang kedua, pengaduan kritik dan saran. 3, diskon. 4, promo kartu loyalty untuk pelanggan yang repeat order. Yang ke-6, channel. Yang pertama, media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Yang kedua, online shop seperti Shopee, TikTok, Facebook Marketplace. Yang ketiga, bazar atau event. Keempat, paid promote. 5, iklan. Customer segmennya itu mahasiswa yang wisuda, pasangan yang anniversary, pasangan yang akan menikah, tunangan atau bridal shower. Yang keempat, masyarakat umum. Kelima, orang yang berulang tahun. Keenam, event organizer. Yang ke-9, cost strukturnya itu biaya bahan baku, biaya transportasi seperti bensin, biaya peralatan produksi, biaya packaging, biaya pajak e-commerce. Revenue streamnya itu menawarkan berbagai macam produk, menyediakan jenis-jenis buket yang customer inginkan, menjual karangan bunga, menyediakan parfum vitamin untuk bunga, menjual bahan perawatan bunga, dan menyediakan layanan dekorasi. Next. Untuk strategic relationship ini kita ada 4 poin. Yang pertama ada supplier bunga. Itu ada dari bunga potong Lembang Kelana. Yang kedua ada Hamdan Flowers bunga potong. Untuk supplier bahan dan kemasannya ada Florist Supply dan Woodchip.store. Untuk partnershipnya kita ada Shopee, Gojek, JNE, Grab, dan Antaraja. Untuk media partner kita bisa melewati Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Baik, untuk competition-nya sendiri, bisnis Flowers Floor Armor merupakan bisnis pendatang baru dan telah memiliki banyak pesaing yang lebih awal terjun di dunia floor. Namun, Floor Armor memiliki keunggulan yang tidak kalah dibandingkan kompetitornya, yaitu kami memiliki bunga yang mempunyai wangi yang bisa dipersonalisasi. Yang kedua, dapat menyesuaikan dengan budget konsumen. Yang ketiga, ada panduan perawatan pada bunga yang akan kami produksi. Dan yang keempat, menyediakan customer service. Barriers to entry-nya Floor Armor memiliki tingkat barriers to entry sedang, di mana bisnis baru dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam pasar ini, dan produsen lama tidak dapat membuat barriers untuk mencegah pendatangan baru untuk masuk. Namun, Floor Armor tetap memiliki hambatan dalam menjalankan bisnis ini karena membutuhkan kepercayaan dan minat dari masyarakat. Kedua itu, Floor Armor memiliki hambatan karena memiliki banyak pesaing yang lebih dulu berkecimpung di bisnis florist, serta dalam meningkatkan brand awareness karena toko Floor Armor masih terbilang baru dan belum banyak memiliki testimoni. Untuk melewati barriers ini, kami memastikan bahwa produk kami yang berkualitas dengan harga affordable, memperluas jangkauan pasar melalui sosial media dan e-commerce, serta menerima kritik dan saran. Kemudian lanjut pada financial overview. Untuk saldo awal pada tahun pertama, Floor Armor memiliki saldo awal sejumlah 18 juta. Kemudian total penjualannya itu sebesar 486.500.000 rupiah. Kemudian lanjut pada tahun kedua, saldo awalnya itu sejumlah 24 juta rupiah. Dan total penjualannya itu sebesar 623.250 rupiah. Pada tahun ketiga, saldo awalnya sejumlah 30 juta rupiah dan total penjualannya pada tahun ketiga yaitu 670.625.000. Pada tahun keempat, saldo awal Floor Armor yaitu sebesar 36 juta dan total penjualannya itu sebesar 713.050 rupiah. Pada tahun kelima, saldo awalnya itu sebesar 42 juta dan total penjualannya itu sebesar 830.525.000 rupiah. Kemudian untuk cash out-nya, total pengeluaran tahun pertama itu sebesar 56 juta rupiah 581.000. Pada tahun kedua, total pengeluarannya itu sebesar 82 juta rupiah 930.903.500 perak. Kemudian pada tahun ketiga yaitu sejumlah 117 juta 101.750 perak. Kemudian pada tahun keempat total pengeluarannya yaitu sebesar 171 juta 9.500 perak. Dan pada tahun kelima yaitu sebesar 186 juta rupiah 371.350 perak. Kemudian untuk saldo akhirnya yaitu
Pada tahun pertama, saldo akhir Floor Armor sejumlah Rp447.919.000. Pada tahun kedua itu sebesar Rp564.346.500 perak. Pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp583.523.250 perak. Pada tahun keempat yaitu sebesar Rp578.400.500. Dan pada tahun ketiga sejumlah Rp680.153.500. Nah, yang selanjutnya itu ada use of funds. What are we going to do with the investor money? Yang pertama itu ada memperluas pasar. Yang kedua, membeli peralatan dan perlengkapan buket bisnis kita. Yang ketiga yaitu membuat offline store. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian keuntungan. Nah, pembagian keuntungan di bisnis Floor Armor buket bunga kita itu yang pertama ada dari pengelola itu 55%, investor 35%, dan sisanya 10% untuk biaya iklan dan marketing. Next. Nah, ini capital request dari bisnis kita. Yang pertama itu ada biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan oleh Floor Armor itu yang pertama pembelian peralatan membuat buket dengan biaya 4 juta. Yang kedua peralatan lainnya yaitu 2 juta dan totalnya 6 juta. Yang selanjutnya yaitu biaya operasional. Biaya operasional yang pertama itu gaji karyawan per bulan dengan nominal 2.500.000. Yang kedua perbaikan peralatan jika ada yang rusak itu 3 juta. Nah, yang ketiga itu belanja bahan untuk membuat buket bunga dengan total semuanya itu ada 9.500.000. Dan yang terakhir ada omset per bulan dari Floor Armor, yaitu harga produk 75.000 per buket dikali 10 buket per hari. Jadi yang kedua omset keseluruhan dalam jangka 1 bulan itu 750.000 dikali 30 hari hasilnya 22.500.000. Mbak, langsung Mbak. Suara Tasya nggak? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.